orang berpikir, oh saya menulis ya menulis saja, kenapa saya harus menjual lagi? Karena menurut mereka pekerjaan menjual itu levelnya lebih rendah daripada berkarya, begitu. Padahal sebenarnya sama saja. Makanya orang mau lagu sebaik apapun, kalau tidak masuk, tidak bisa dijual, ya untuk apa juga begitu. Orang-orang itu akhirnya dibunuh waktu itu. Dan mereka tidak tahu jenis kesalahan seperti apa yang mereka buat. Petani-petani mereka. Yang kita tahu waktu itu kan bahwa mereka itu PKI begitu. Kakak pernah tulis itu ya, yang bestseller itu ya? Iya. Kakak yakin nah? Masalahnya di keyakinan tadi. Iya, keyakinan. Itu kalau sekarang menurut kakak punya, kan kakak bilang ngajar. Tapi kakak lihat kan ini bibit nih, kan ini bibit. Banyak. Oh banyak. Banyak di sekolah. Oke, selamat malam. Aduh, selamat datang kembali di channel saya Yuel Bani JCR, channel tergokil yang bahas tentang kreativitas. Saya mengundang seniman di sini. Kali ini saya mengundang kakak terbaik saya, Kak Robi. Kakak, apa kabar kakak? Kabar baik. Kak Robi adalah seorang penulis. Apa lagi kakak yang jago di mana saja? Penulis. Kakak punya ini, sahabat. Ini adalah salah satu karya dari Kak Robi, nanti bisa dilihat di layar saya scan. Ini kakak, ini buku keberapa yang ini? Kalau yang 1965 itu buku keempat. Sabar. Buku keempat, bro. Kalau buku pertama apa kakak? Kalau paling buku pertama itu terbitnya waktu masih mahasiswa. Judulnya Rumah Lipatan. Itu semester berapa kakak bisa ciptakan buku? Waktu itu sekitar semester 3 ya. Berani. Kakak, kita semester 3 tuh belum pikir sampai gitu kak. Kalau menurut saya, iya. semester 3 tuh masih sibuk main gitar, gambar ya, bagaimana ya gue? Terus kakak semester 3 tuh bukunya judul apa kakak tadi? Rumah Lipatan. Rumah Lipatan. Itu berapa halaman kakak tebalnya? Dia tidak sampai 100 halaman. Dia tidak terlalu tebal. Begini sedikitnya. Iya. Kakak terbitkan di mana? Waktu itu terbitnya di Bandung, kalau tidak salah di Bandung. Oke. Jadi kebetulan ada kawan-kawan juga yang bantu toh. Di PBS kan ada teman-teman juga yang bantu, jadi kontak penerbit di sana. Kemudian kirim naskahnya. Jadi dicetak di sana. Dari situ tuh kakak belajar untuk bagaimana menerbitkan buku itu ya? Iya. Setelah itu kita juga akan berkenalan dengan teman-teman lain yang suka sastra juga. Kemudian setelah itu saya pikir penerbitan buku-buku itu kan menjadi lebih mudah. Kesulitan arah jaringan lah istilahnya, jalannya adalah. Karena muncul lagi banyak penerbit menengah indie, istilahnya penerbit indie yang tidak di bawah label. Kalau musisi bilang atau bagaimana nih kakak yang? Jadi kalau ini kan sendiri penerbit kan ada penerbit mayor, ada juga penerbit indie. Jadi label mayor, label indie kayak musik sih kakak. Oh sama ya? Sama. Kayak contohnya di Indonesia kan ini Musika Studio, tapi kami yang indie ini kan terbitkan musik kami sendiri istilahnya gitu. Iya, kakak cuma yang indie. Sama. Jadi kayaknya sama kayak begitu. Jadi indie itu kan kita mandiri lah. Ya mandiri betul. Kita siapkan uangnya, siapkan naskahnya, kemudian mereka siap cetak. Tapi ada penerbit 1-2 itu yang mereka harus baca dulu naskahnya. Oh ini sama atau tidak dengan visi misi yang kami begitu. Kakak, saya mau tanya ya. Kan namanya kita ketik. Iya. Ini buku pertama ya. Iya. Kakak ketik, mungkin kakak dengan kakak punya skill yang waktu itu kan. Kakak ketik terus. Apakah ketika kakak kirim naskah ke penerbit itu, mereka punya tugas untuk ini? Saya tidak tahu nih cara bermain buku. Jadi apakah mereka baca dari awal sampai akhir? Apakah koreksi kosakata yang salah? Kan itu kan ratusan ribuan kata itu. Iya, saya untuk yang pertama itu saya percaya mereka juga baca karena ada beberapa kesalahan penulisan di dalam novel yang mereka komunikasikan lagi. Oh, bagaimana ini? Apakah diperbaiki atau tidak begitu? Di yang terakhir juga mereka baca seluruhnya. Jadi sebelum memutuskan untuk diterbitkan, mereka lihat dulu isinya. Proses mereka baca itu apakah kakak bayar tidak? Tidak, waktu itu tidak. Apa istilahnya namanya? Editor ke apa istilahnya? Editor. Editor itu. Hanya mereka baca secara garis besar saja. Tidak sampai melihat oh ini perubahan harusnya karyanya begini, ataupun
ideologi yang masuk ke dalam karya ini harusnya diganti begitu. Saya rasa tidak, itu hanya berlaku untuk penerbit mayor kayaknya. Penerbit mayor, kalau penerbit India bebas saja untuk ekspresi apa gitu. Iya, iya. Oke, kakak ini dari kakak sendiri ketika awal yang semester 3 kakak mau ke Bandung itu istilahnya kirim naskah itu. Itu kakak juga punya tugas sendiri lagi baca ulang salah kata di mana. Hanya waktu itu kan kita memang agak capek. Waktu itu capek, Pak. Waktu itu kan kita baru menulis. Saya kan dulu saya SMP itu saya berpikir saya jadi pemain voli. Oke. Jadi pemain voli. Oke. SMA saya pikir saya akan menjadi seorang matematikawan. Apa itu namanya? Saintis lah itu mungkin. Iya, jadi kemana saja misalnya setelah tamat saya pergi ke Samarinda merantau itu. Tamat SMA? SMA. Oh, kalau agak terlambat kuliah waktu di Iya, saya terlambat kuliah 1 tahun kayaknya. Saya hanya bawa 2 buku rumus matematika aja karena saya pikir hanya untuk mau jadi matematikawan itu. Karena saya pikir ini saya harus dalami terus ini. Kakak itu selalu minum. Iya. Habis itu setelah masuk kuliah, saya akhirnya menulis. Jadi saya pikir kalau misalnya satu hari saya menulis satu halaman, maka dalam 1 tahun kita bisa hasilkan sekitar 300 halaman. Sabar. Kakak putuskan untuk menjadi penulis 1 halaman itu bagaimana sampai? Saya tidak tahu awalnya bagaimana. Hanya saya hati kok kakak bagaimana? Mungkin juga bisa begitu ya. Karena saya pikir saya kayak panggilan hidup atau bagaimana? Kayaknya begitu. Makanya banyak orang gitu nah. Entah kenapa dia jadi pelukis saja tiba-tiba jadi musisi aja ya. Karena saya pikir misalnya kita lihat satu novel misalnya. Oh, mereka menulis begini. Oh, saya juga bisa kayak begini. Iya. Saya juga bisa begitu ya. Bisa begini. Jadi mungkin dimulai dari situ. Menulis 1 hari 1 halaman. Jadi dulu di emperan ini menulis. Sabar. Memang dari SD kakak hobi membaca? Ya, kalau itu kayaknya poin pentingnya di situ. Hobi membaca dulu kan ya. Kita menulis itu kan sepertinya hanyalah imbas dari membaca. Siap. Karena yang juga bisa bilang gitu, Raditya juga bilang. Gitu. Jadi tidak ada penulis itu yang tiba-tiba saja. Kemungkinan besar masa kecil mereka itu mereka suka membaca. Kakak baca, seingat kakak itu kalau saya dulu itu kan majalah Bobo. SMP itu Naruto komik. Tapi itu gambar sih kakak. Kalau kakak apa sih? Majalah Tempo kakak. Kakak dapat majalah Tempo tidak? Tidak. Kalau saya dulu tuh kumpulan majalah Tempo dari kakek. Itu perdos kakak. Mantap. Itu muka-muka karikatur Soeharto saya baca. Iya. Jadi kalau saya itu komik, bacaan komik SD tau komik. Komik apa kakak? Komik Doraemon. Saya juga dapat ya Anda. Doraemon terus masuk ke SMP kebetulan waktu itu di paroki kami Witihama. Oh, Witihama. Paroki Witihama. Itu ada perpustakaan di gereja. Jadi selain setiap minggu kita ke gereja selain untuk ikut misa, setelah itu kita juga bisa membaca di situ. Oh, dia kayak memang waktu kosong waktu itu kan selesai sembang baca memang. Kayak enak sekali waktu itu. Kita waktu itu kan selesai misa harus menunggu lagi romo untuk tanda tangan buku suci. Iya. Kalau buku suci lagi waktu itu. Jadi waktu itu digunakan untuk pergi ke perpustakaan itu. Jadi untuk baca-baca buku dan bukunya waktu itu bagus-bagus. Novelnya itu misalnya kayak saya masih ingat itu. Novelnya novel Taiko. Saya tidak tahu kakak. Ditulis oleh Eiji Yoshikawa. Jadi novel itu waktu itu mereka pakai seri ada sekitar 10 seri. Kalau di buku yang satu buku itu dia sangat tebal novelnya. Itu kakak baca itu tebal sekali tuh ya? Baca, maksudnya karena kita senang ceritanya. Buku tertebal yang pernah saya baca Alkitab. Saya punya tuh ada kakak, You Will Live Again. Nanti ntar baru saya singgung nih kakak. Iya. Nah ini kakak, ini untuk informasi, Witihama itu ada di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Adonara mana kakak? Adonara Timur. Dulu Adonara Timur. Dulu itu masuk ke kecamatan Adonara Timur. Hanya sekarang sudah jadi kecamatan sendiri Witihama. Oke, kakak gini. Maksudnya kalau baca nih kan kita semua memang suka baca lah. Ada memang jadi suka baca. Tapi hasrat untuk kayaknya saya tulis itu kan. Tapi kan tidak kakak. Maksudnya kalau memang 1 halaman kakak tulis, itu kan mungkin kakak punya mimpi ya. Tapi kan setidaknya ada satu percikan kayaknya saya tulis puisi dulu nih. Atau saya tulis biasanya quotes indah dari otak saya. Itu kakak dulu tuh yang terkecil tuh apa? Bisa jadi suka sekali tulis tuh.
novelnya, pikirin novelnya. Jadi Kakak langsung ke ranah novel. iya, saya justru waktu itu novel hanya memang Beda kita pola pikir. hanya memang waktu menulis awal itu kan kita masih belum terlalu masih terlalu amatiran lah. Iya. Sekarang juga masih amatiran. Biasanya kita agak pikir sekali tulis langsung jadi. Iya. Dulu kan biasanya begitu. Ternyata proses yang paling penting itu proses mengedit. Kakak, kalau saya tahu dari yang baca dari sutradara film punya quotes juga, dan beberapa penulis bilang tulisan bagus itu berasal dari tulisan yang jelek diperbaiki kan, karena awalnya buat dulu lah yang awalnya kan, Iya, langsung diperbaiki. Iya. Jadi biasanya kalau saya, Iya. proses kreatif saya itu kan saya menulis di buku dulu. Buku. Jadi tulis tangan, habis itu baru setelah selesai mungkin perbagiannya itu belum terlalu jelas. Jadi akhirnya diketik. Diketik itu misalnya saya sudah bisa prediksi. Kalau saya menulis itu 100 halaman di buku, saya ketik itu bisa jadi 150 atau lebih lah, 150 halaman di Word. Supaya apa, Kakak? Supaya apa ya? Eliminasi yang jelek dibuang gitu atau bagaimana? Iya, di saat mengetik di laptop, kita sudah mulai bisa berpikir ke arah situ. Oh, saya harus tambahkan adegan ini, ini tidak bagus ini, saya hilangkan. Lanjut dari tadi semester 3 itu. Itu kakak termasuk introvert atau kakak orangnya ekstrovert, kakak? Kalau saya itu kan sebenarnya bergaul dengan agak bebas. Jadi saya bukan orang yang agak tertutup begitu. Saya biasanya dengan kawan-kawan justru saya bagaimana? Bergaul dengan siapa saja. Tetapi misalnya main game juga, hanya kalau misalnya main game saya membaca, jadi kakak lebih ke ini guna tidak nih untuk saya nih, atau lebih ke bagaimana? Kakak saring atau bagaimana tidak? Tidak, jadi misalnya kalau kita bermain game, kan ada pergantian. Misalnya kalau kita main PS, PS kan, ya kalah ganti begitu ya. Jadi ketika giliran kawan yang main, saya membaca. Jadi saya tidak fokuskan seluruhnya untuk bermain game, tapi ada waktu juga untuk membaca. Novel lagi kakak baca? Iya, baca apa saja lah, ataupun misalnya menulis begitu. Jadi sebenarnya saya orangnya waktu itu memang banyak kegiatan juga sebenarnya. Saya malah di organisasi juga ikut aktif juga begitu. Tapi saya selalu pentingkan juga untuk mengingatkan diri untuk selalu membaca dan menulis begitu. Soalnya iya kakak, kalau entah kenapa itu bisa dibilang bisikan gitu kakak. Iya. Saya ini kakak walaupun sesibuk-sibuknya tuh, wah ini 1 bulan saya kayaknya absen gambar nih. Iya. Saya gambar kakak. Iya. Terus orang banyak bilang gambar untuk apa? Saya tidak tahu juga, saya mau kayak gitu mungkin nih. Betul. Belum latih gitar nih kayaknya. Iya. Panggil apa tuh ya sama berarti. Jadi misalnya orang kita kerja misalnya, tapi di dalam hati saya itu saya selalu menganggap ini sampingan. Pekerjaan itu justru sampingan. Itu baru tahu Eko. Betul kan ini? Jadi bagaimana kita hidup ini kan ada hal-hal yang harus kita lakukan gitu ya, di luar dari tujuan untuk mencari uang. Itu bisa dibilang kakak ideologis orangnya berarti? Sebenarnya tidak juga. Saya ideologis kakak. Saya orangnya ideologis. Saya membuat ini ya bisa dibilang pekerjaan sampingan jadinya. Pekerjaan yang utama tuh kakak. Karena memang entah kenapa kita pikir kita dilahirkan untuk buat ini. Betul. Kalau pemikiran begitu mungkin menurut saya agak ada betulnya juga. Ada betulnya juga. Takutnya salah tadi. Biasanya setiap orang yang lahir itu ada talenta yang bakat, kecenderungan, energinya kemana begitu. Ngerti. Dan sebaiknya kita secara pribadi harus tahu itu. Jadi saya ternyata kecenderungan saya ke sini. Jangan sampai kita terlalu banyak beradaptasi, itu tidak bagus.
ikuti saja suara hatinya bilang lebih nyaman di mana nih gitu kakak. Iya. Itu kecenderungan bakat. Iya. Lanjut ke buku kedua itu kakak punya apa itu? Buku kedua waktu itu sebenarnya Semester berapa kakak? saya sebenarnya naskahnya sudah selesai 2015. Oke. Masih kuliah. Itu semester kalau 2015 berarti semester berapa kakak tuh? Saya semester 10 waktu itu. Semester 10. Tidak Iya. apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa? 15. Oke. Terbitnya kapan kakak setelah itu? Dia waktu itu kalau cetak, saya dicetak waktu itu. Dicetak waktu itu 2015, hanya saya cetak lagi Iya. 2019. Nah itu yang menurut saya cetakannya lebih bagus di 2019. Itu novel. Itu yang Perzinahan di Rumah Tuhan bukan? Bukan, itu Ilalang Tanah Gersang. Ilalang di Tanah Gersang. Ilalang Tanah Gersang. Habis itu di 2017 setelah kerja, kuliah, habis kuliah kerja, itu cetaknya di Nusa Indah yang antologi cerpen Antologi cerpen Perzinahan di Rumah Tuhan. Perzinahan di Rumah Tuhan itu. Itu cetaknya di Ende di Nusa Indah. Kakak, ini Ilalang di Tanah Gersang itu berapa ratus halaman? Dia Makin tebal 200-an dong. lebih ya, dia 200-an lebih. Dia 200-an lebih. Bisa menulis 200 halaman. Coba kakak tahu, kasih tahu psikologi waktu mengetik itu bagaimana kan? Sebenarnya sama, menurut saya sama untuk setiap Kecenderungan kreativitas. Iya. Jadi misalnya kalau ada yang menciptakan musik, Oke. menurut orang lain, "Ih, kok dia bisa begitu ya?" Ngerti. Iya. Mau mete tidak apa-apa. Iya. Ya. Jadi kan kita menganggap bahwa sangat mustahil untuk saya. Tetapi ada orang yang bisa. Oh, effortnya lebih banyak keluar di situ ya. Iya. Enjoy saja kakak ya. Iya. Jadi menurut saya kecenderungan ini yang membuat orang dia bisa melakukan itu. Jadi Oke. Kakak, tapi banyak orang yang apa loh di luar sana tuh, banyak orang yang jatuh mimpinya. Kayak dia saking berlogika bahwa hidup tuh harus realistis, akhirnya bisa jadi dia bakat tuh dia menulis, melukis, dia lepas kakak. iya. Itu tuh Kak Robi bisa kasih penjelasan tidak? Itu kenapa? Kalau karena kita kan kepala batu kakak jadi orang. Iya. Ada orang yang kepala batu sekali. Saya mau menulis nah. Iya. Tapi ada yang kayak ya sudahlah. Saya masuk di kantor. Itu kenapa kakak? Kecenderungannya kurang atau bukan ya? Satu soal juga mungkin karena dari sisi ekonomi begitu. Mau bilang di sisi ekonomi ya. Banyak orang jago kakak. Karena Iya. dia tidak repot di ekonomi kakak. Dia Iya. tetap mau melukis saja. Saya banyak nonton podcast pelukis kakak masalahnya. Miskin semiskin-miskinnya dia waktu itu. Hanya Iya. gara-gara saya tidak repot, saya terus melukis. Iya. Kaya kakak sekarang dia. Iya, Nah itu bagaimana tuh kakak jelaskan? maksud saya orang akhirnya memilih untuk keluar dari situ karena menganggap bahwa pekerjaan tidak menghasilkan pada awalnya. Pada awalnya Tidak percaya menghasilkan. Ya. Jadi mereka akhirnya melepaskan bakat mereka, kecenderungan mereka untuk melakukan sesuatu yang pada awalnya langsung menghasilkan uang begitu. Padahal kalau misalnya setiap bidang itu ditekuni terus-menerus, Iya. sebenarnya Harusnya. bisa menghasilkan. Harusnya kan ya? Iya. Polanya harusnya gitu. Iya, sebenarnya bisa menghasilkan semuanya itu. Hanya karena tidak terlalu lama bertahan lah. Iya, banyak orang yang tidak bertahan. Tapi antar dia terlalu takut hidup tuh gimana? Kurang tahu ya. Mungkin juga begitu karena orang yang bertahan di situ kan biasanya keras kepala. Nah, akhirnya banyak yang pas tua kayak saya contohnya nonton podcastnya ini Panji Pragiwaksono menyesal waktu tua kan. Oh, Coba dulu bapak dulu menggambar baik ya. Iya, Coba dulu bapak bermusik baik ya. Tapi Iya. kan menyesal ya. Iya. Karena kalau kakak percaya tidak, mimpi itu tidak bisa mati. Iya. Mimpi itu hanya pingsan dan dia akan bangkit di usia tua dalam bentuk penyesalan. Itu katanya Pak Panji Pragiwaksono kan. Iya. Makanya saya tuh takut kakak. Takutnya saya menyesal nanti. Makanya saya tetap buat sekarang. Itu akhirnya. Iya. Tapi biasanya kan orang berpikir kita melakukan sesuatu sesuai keinginan kita begitu ya. Sesuai bakat kita. Pada akhirnya saya pikir itu juga agak keliru juga. Karena sebagai sebuah generasi, sebagai seorang manusia, Oke. kita seharusnya melakukan apa yang dibutuhkan. Dibutuhkan. Ya. Jadi kalau misalnya saya menulis itu karena saya berpikir ini sesuatu yang saya butuhkan ini. Oh iya ya. Orang lain juga membutuhkan ini. Orang lain membutuhkan betul. Ya, di dalam menulis itu kan ada disiplin yang harus saya lakukan. Harus mendisiplinkan diri untuk membaca, menulis begitu. Betul. Kalau misalnya saya melakukan apapun yang saya inginkan, maka banyak hal baik yang saya tidak mau lakukan karena tidak sesuai dengan minat bakat saya begitu. Jangan sampai itu yang need dengan wants itu. Need butuh, wants kayaknya keinginan. Yang biasanya mereka bilang kan ya. Iya. Oh, jadi memang butuh dulu
setelah tahu ini butuh belajar disiplin untuk kembangkan ini kan ya, Iya. Kakak Menteri kan? Makanya kita melihat sesuatu itu apa yang dibutuhkan generasi ini. Ih, Kakak sendiri generasi. Jadi Kalau saya sendiri Kakak, saya pikir Iya. kayak kalau saya jago di sini berarti suatu saat saya bisa buat begini. ya Tapi mungkin ada efek ke orang juga. Tapi kalau Iya. Kakak sampai pikir, oh generasi, oh mungkin mimpinya sendiri. Ya Kakak lanjut. jadi kan biasanya orang terjebak dengan saya sebagai seorang anak harus melakukan apa yang saya inginkan sesuai apa yang saya suka Oke, begitu. passion. Sebagian besar orang yang berpikir begitu selalu bertabrakan dengan banyak hal ya. Dia tidak memenuhi kebutuhan orang tuanya atau Iya, kasihan. bahkan dirinya sendiri begitu. Nah ini jadi persoalan juga. Kalau misalnya kita selalu mengedepankan saya melakukan apa yang saya inginkan, itu kan bermasalah juga nantinya. Melakukan hal yang saya butuhkan lebih penting kan ya? Ya, melakukan Berkaitan hal dengan yang bakat tadi. dibutuhkan. Ya, jadi saya rasa misalnya di dalam musik pun, menurut saya Iya. kita melakukan apa yang dibutuhkan oleh generasi ini. Musik apapun yang saya ciptakan, di dalam sastra juga begitu. Saya menulis apapun yang mungkin dibutuhkan orang. Mungkin dibutuhkan. Kakak Iya. pikirnya gitu ya? Ya, Kakak, soalnya saya kalau ketemu anak-anak di kampung Kakak, bahkan musik jago sekali. Iya. Hanya tidak bergerak Kakak, di situ saja. ya, Sampai tua, akhirnya mereka mulai bekerja sebagai nelayan. Iya. Akhirnya selesai Kakak. Nah itu tugas kita apa Kakak? Kalau Kakak bilang begitu tadi yang dibutuhkan itu, kalau mereka saya tidak tahu apakah itu dibutuhkan atau tidak. begini. Ah, Kalau misalnya ini. saya belajar pemasaran, Oke. itu karena dibutuhkan dalam proses pekerjaan saya. Hmm. Dalam musik saya belajar pemasaran, Ya. itu hal yang dibutuhkan. Banyak orang yang tidak mau meneruskan proses, karena di dalam proses kreatif itu kan tidak hanya karya, tapi ada juga rentetan selanjutnya, misalnya distribusinya bagaimana, Kalau dari segi karya aja kan. iya, respon dari orang-orang bagaimana. Nah orang itu kan kadang berhenti di menghasilkan karya begitu. Oke. Mereka tidak mau belajar bagaimana cara untuk menjual karya mereka. Diputar terus tuh. Iya. Padahal kemampuan menjual itu adalah hal yang dibutuhkan di dalam itu. Kayaknya belajar kemampuan menjual dulu. Menjual begitu. Jadi orang berpikir, saya menulis ya menulis saja. Kenapa saya harus menjual lagi? Iya. Karena menurut mereka pekerjaan menjual itu levelnya lebih rendah Ya. daripada berkarya. Begitu. Padahal sebenarnya sama saja. Makanya orang mau lagu sebaik apapun, kalau tidak masuk, tidak bisa dijual, ya untuk apa juga begitu. Jadi menurut saya ada kemampuan-kemampuan yang wajib dipelajari di situ. Wajib dipelajari. Dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan di situ. Kakak, tapi kakak percaya tidak ini nasib? Tiba-tiba aja meledak. Ya, Dia tidak perlu belajar penjualan Iya, bagaimana, tiba-tiba aja betul. meledak. Iya. Itu kakak percaya tidak? saya percaya itu. Tapi Saya percaya itu. Alangkah baiknya satu orang harus memang belajar cara menjual, Iya, betul. mengembangkan karya dan gitu lah kakaknya. Iya, Kakak buku terakhir itu apa nih? Yang 1965 ini? 1965 ya. Wih, kakak bisa. Soalnya ini, oke, dari 4 buku tuh yang paling meledak mana kakak? Saya rasa mungkin buku ini ya. Iya, soalnya banyak di Facebook bilang kalau bingung mana nih saya nggak baca. Kakak, ini yang masuk Tempo. Iya, maksud Tempo 2023. 2023. Teman-teman, dari timur NTT, penulis barat, tidak santai. Jadi ini buku masuk di majalah Tempo. Tidak, sebenarnya Tempo itu setiap tahun melakukan penyeleksian penyeleksian karya. Nah kakak bisa sampai di notice tuh bagaimana? Jadi waktu coba. ada yang DM saya, DM? informasikan bahwa Tempo itu setiap tahun buat ini. Bukan dari orang Temponya, ada teman lah mungkin Ada kenalan. teman. Oke. Kita waktu itu dia dari Maluku kayaknya. Iya, memang. Dan akhirnya saya komunikasikan dengan penerbit, tolong kirimkan saya file bukunya itu supaya saya bisa kirim ke sana. Kebetulan penerbit juga sudah mengirimkan filenya itu. Filenya ini? Tempo, ya. Oh, tanpa kakak tahu bahwa dia sudah mengirimkan itu? Iya. Ini mana sih pak? Jadi rezeki. Jadi waktu itu kan mereka pilih beberapa karya. Saya pikir memang banyak juga yang protes-protes waktu itu, kenapa sistemnya harus kirim lagi begitu, Oke, fisiknya begitu. Tapi ada
ketentuan juga untuk bisa kirim lewat email begitu. Ya akhirnya kirim masuk 10 besar, habis itu kan ya sudah habis begitu. Kakak itu dari Tempo itu kakak dapat apa? Maksudnya kakak dapat, kalau pengaku nama ya ada lah istilahnya, Indonesia tahu lah akhirnya. Tapi apakah dapat kalau uang tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi ini saya tidak mau uangnya masalahnya. Jadi memang persoalan dunia sastra di Indonesia memang begitu. Memang kita seharusnya mungkin tidak terlalu banyak berharap lah di dunia sastra. Ayo ketemu ngomong apa kamu kakak? Jadi yang pertama memang tidak ada begitu. Karena waktu itu mereka hanya pilih satu karya begitu. Kemudian saya tidak tahu apakah satu karya itu dikasih penghargaan seperti apa, saya tidak tahu. Tapi persoalannya begini, mau dapat penghargaan apapun, di Indonesia tidak akan booming. Maksudnya karyanya tidak akan viral begitu. Kalau menurut kakak mungkin itu bonus saja, kayak bonus dari kerja keras saja mungkin. Iya sih. Soalnya ini kakak, soalnya dari film Woman from Rhode Island saja, itu orang Tempo datang ke aktornya untuk wawancara. Kakak dapat tidak waktu itu? Oh tidak. Kakak punya penting foto dengan buku sih waktu itu. Iya. Aku masuk Tempo. Luar biasa. 1965. Iya. Kakak ini, oke. Setelah itu maksudnya bagaimana nih? Tempo edisi berapa ya kalau tidak salah itu kakak? Di kalau tidak salah. Tidak. Kalau saya tidak tahu apakah mereka masukkan ke majalah atau tidak. Hanya mereka punya event tahunan itu menyeleksi setiap karya yang diterbitkan tahun itu. Oke, tahun. Jadi waktu itu tahun 2023 mereka menyeleksi karya yang diterbitkan pada tahun itu. Jadi hampir semua buku fiksi, prosa maupun puisi itu diseleksi. Kalau ada yang mengirimkan begitu, jadi diseleksi dan dia masuk 10 besar di prosanya. Berarti sama kayak film, kayak festival film sama Indonesia. kayak film. Itu mereka kirim. Iya. Kakak tahu tidak berapa dari orang timur yang kirim? Itu saya tidak tahu. Ya. Intinya kakak punya kirim, kakak punya masuk 10 besar ya. Iya. Yes. Di NTT ada 2 orang kayaknya, satu tapi waktu itu dia punya puisi kayaknya. Puisi. Ya. Kumpulan puisi yang dibukukan. Iya, kumpulan antologi puisi lah. Saya lebih tertarik gitu kakak. Oh. Kalau novel ini kan, Iya. wah. Apa kakak? Apa prolog, pengenalan tokoh mungkin begitu kayak? Iya. Sampai ke puncak, turun ke, itu kan Eko yang jago. Secara teorinya memang begitu, ada. Misalnya kalau kita menulis cerpen kan ada abstraksi begitu ya, abstraksi, orientasi, kemudian premis kok apa itu? Premis kayaknya. Ada bagian terakhir ada koda gitu. Tapi di dalam proses kreatif menulis, saya rasa agak bermasalah misalnya kalau kita belajar teorinya terlalu banyak. Jangan terlalu belajar teori menulis kakek. Atau bagaimana? Penting juga. Hanya sebagai mapping peta saja, peta menulis saja gitu. Iya. Itu juga untuk menambah pengetahuan kita, tapi dalam proses kreatif menulis itu sebaiknya bebas. Kakak, saya mau tanya, ini cerpen setebal ini nih novel. Novel, cerpen lagi. Novel setebal ini nih, inti dari novel apa kakak? Dia punya cerita sebenarnya apa dalam? Kakak mau ceritakan apa di sini sebenarnya? Ya, novel ini judulnya 1965. Saya sengaja mengambil judul ini hanya untuk mengingatkan pembaca bahwa ada kejadian penting di tahun 1965. Oke. Karena angka tahun ini adalah memori bersama, memori kolektif bangsa Indonesia. Iya. Jadi pada tahun itu kan terjadi pembunuhan besar-besaran di Indonesia, hampir di semua wilayah. Oh, saya pikir kakak fokus di Adonara, tidak? Di Adonara juga yang saya fokus di novelnya ini. Tapi di seluruh Indonesia kan terjadi pembunuhan. Iya, waktu itu kan ya. Nah, novel ini menceritakan di Adonara. Di Adonara. Jadi ada ratusan orang yang ditangkap, disiksa karena apa? Mungkin kesalahpahaman entah bagaimana ya. Tapi akhirnya orang meninggal, dibunuh ya. Tanpa ada pengadilan yang Kakak kalau buat karya sebesar ini butuh keresahan yang sebesar apa kakak? Kakak berarti memang resah sekali sampai kakak. Iya. Saya tulis ini harus nih. Iya kakak, kami lukis juga harus ada rasa kakak. Iya, betul. Iya. Ini saya kesini. Iya. Kalau Oke, kakak, bagaimana kakak rasa sampai bisa tulis begini gitu? Di mahasiswa waktu itu kebetulan kita punya teman-teman yang sering juga berdiskusi soal komunis begitu, komunis, PKI begitu. Dan banyak orang hebat waktu itu sebelum tahun 65, mereka itu orang yang hebat sekali.
hebat di Nusa Tenggara Timur atau bagaimana kakak? Saya rasa hampir di semua desa begitu. Oke. Ada orang-orang hebat. Kenamaan lah, orang-orang kenamaan. Iya. Gitu. Jadi karena ada organisasi yang mereka ikuti begitu. Oke. Secara Indonesia juga banyak orang hebat yang setelah tahun 65 mereka dihilangkan. Jadi ada satu film sekarang ini, film apa ya? Film ini apa nih? Kupu-kupu kertas kok kakak? Bukan, yang mereka syutingnya di luar negeri, di Jerman kok, di mana kok, di Belanda kok. Ini tentang apa kakak filmnya? Tentang berkaitan 65 dengan yang orang-orang yang akhirnya tidak pulang ke Indonesia setelah tahun 65. Oh, kalau saya tahu sekarang kan yang kupu-kupu kertas itu yang Iwake ada main. Tentang itu juga tentang kayaknya PK. Jadi PKKMB. jadi memang orang-orang itu akhirnya dibunuh waktu itu. Dan mereka tidak tahu jenis kesalahan seperti apa yang mereka buat. Petani-petani mereka. Yang kita tahu waktu itu kan bahwa mereka itu PKI begitu. Iya. Oh, kan bisa ngomong bisa ngomong. PKI. Jadi yang kita tahu bahwa mereka itu PKI. Tetapi PKI itu kan sebuah partai yang pengaruhnya sangat besar. Dia bahkan punya anggota mungkin banyak di Indonesia. Tahun 55 itu pemimpin itu kakak yang siapa yang siapa kabar? Aidit ya. Ya, di Nusantara Aidit. Bilangnya orang timur kan, kalau tidak salah dia itu aslinya dari Maluku kok, dari mana dia? Maluku, Bangka Dia dari timur kakak intinya ya? Belitung kok. Baru dia kuliah di sana kan istilahnya. Baru digerakkan sampai sebesar PKI itu waktu itu. Iya. Oke, kakak. Nah, jadi di konteks lokal pun sama, tapi orang lokal itu kan mereka tidak tahu bahwa mereka misalnya di Adonara, kita kembali ke konteks ini. Jadi di Adonara itu ada satu organisasi, organisasi ya, bukan partai. Namanya PKTI, Perhimpunan Kaum Tani Indonesia. Perhimpunan Kaum Tani Indonesia. Dan kegiatan mereka waktu itu seperti organisasi sekarang, mereka latihan seni budaya gitu. Kakak tahu informasi ini dari yang kakak cerita komunitas tadi atau kakak memang ke Adonara bertanya? Saya pergi wawancara orang, jadi ada kakak tipe kayak Pak Jeremy Nyangon, kalau mau menulis tuh langsung ke tempat. Dia tidak mau di belakang meja kakak? Iya. Oke, kakak wawancara lah. Iya, saya wawancara orang di beberapa kecamatan, memang di Witiama, di Klubagolit, sampai ke Waiwerang, sampai ke Jalan Bawah, wawancara orang. Cari orang. Kakak yang mau dulu. Maksudnya kan kakak sampai ke sana itu kan butuh biaya kakak. Iya. Butuh kakak punya keresahan, butuh biaya. Iya. Dari mana biayanya kakak? Ya tanggung sendiri begitu. Karena gara-gara resah sekali mau nulis ini. Bisa tidak Anda Eko? Ya, kakak pergi wawancara lah. Iya, jadi pergi wawancara. Kita wawancara orang, tema atau isu ini kan orang biasanya agak sensitif lah kakak. Sensitif begitu. Jadi mereka mungkin juga masih trauma. Ada orang itu yang kita pergi ini, pada awalnya mereka tidak cerita karena masih takut. Setelah kita berikan penjelasan, akhirnya mereka cerita. Ada orang itu yang memang tidak mau bercerita. Siapa ini masa foto? Kakak tahu bahwa kayaknya keluarga ini yang dulu mantan dari PKI itu dari mana? Teman-teman. Jadi saya tanya ke teman-teman. Misalnya di Klubagolit ada kawan siapa, kita bisa tanya ke mereka. Jadi di Jalan Bawah ada teman yang biasa rekomendasikan karena mereka tahu begitu. Jadi orang di tempat yang diantar juga. Sebaiknya diantar karena ini kan sensitif. Jadi kakak jangan dulu kakak sabar. Kakak sebelum ini kan keresahan betul ya? Iya. Kakak apa dapat mimpi atau apa sampai kayaknya saya harus tulis ini kejadian ini. Maksudnya biasanya kan orang kan tidur mimpi atau ini kita omong agak sedikit ke sana lah, supernatural mungkin, atau tidak ada apa-apa. Atau memang hanya gara-gara dari komunitas yang saling bercerita tadi? Bercerita, kemudian kita juga mendengar referensi, mendengar cerita bahwa kita di sini juga ada orang begitu. Nah, keresahan kita itu karena mereka ini sampai sekarang masih dipandang dengan kacamata yang masih agak keliru begitu menurut saya. Karena mereka masih dicap dia ini keturunan PKI begini. Malu juga kan kakak mereka ya. Iya. Nah, kita mau menulis ini supaya
bagaimana kita memandang sejarah itu menjadi lebih seimbang lah. Oke, dari pembelaan itu yang kakak mau kayaknya harus tulis gara-gara Iya. takutnya pandangannya keliru terus kita punya. Iya. Nah sekarang kan sudah agak terbuka ya. Jadi setelah tahun 65 ada cara yang digunakan negara untuk memprogram cara pandang Ya. masyarakat, oke. cara pandang masyarakat supaya bisa melihat ini jelek sekali ini. Nah itu kan pemerintah punya Propaganda. Propaganda, ya. bisa begitu propaganda. Nah dia bisa lewat film, lewat Film ya. cerita, Bisa lewat cerita. Jadi bisa sebuah film itu kan diceritakan adegan apapun yang dimasukkan kan pasti ada pesan yang mau dibawa ke situ. Dibawa pasti. Iya. Sisi ini yang jahat, Iya. ini yang jahat. Nah, Oke. misalnya film yang diproduksi menggunakan anggaran negara itu kan pengkhianatan G30 SPKI itu. Nah, film itu digunakan sebagai alat untuk propaganda bahwa Kalau tidak salah itu film tuh terus diputar setiap waktu itu ya. iya. Nah, jadi begitu. Kakak ke kampung, diantar ya. Dini sendiri habis. Iya, hanya untuk menulis 65 kakak ya? Iya, untuk menulis itu. Berapa bulan kakak waktu itu? Ya apa istilahnya apa? Research penelitian nanti. Kalau penelitian ya 2-3 minggu lah. 2-3 minggu, oke. Kayak penulisannya ini yang butuh waktu agak lama karena kita harus edit lagi. Saya memulai menulisnya itu tahun 2000 turun lapangan 2000. Oke. Kan cetaknya 2023 jadi rentang waktunya agak lama. Karena kita harus edit kemudian tunggu dulu misalnya kalau ada perubahan-perubahan yang harus kita buat ya jadi kita butuh waktu. Waktu kakak wawancara apa nih istilahnya bilang korban bukan ya? Keturunan korban apa istilahnya? Iya. Itu memang kakak bawa rekaman sendiri ya? Alat rekaman atau kakak tekniknya langsung catat saja? Atau Alat Alat rekam pakai HP. HP biasa ya? Pakai HP. Ada juga buku pakai HP. Jadi direkam berjam-jam itu rekamannya. Kakak sendiri jalan ya? Iya. Nah, jadi ya mau bagaimana? Misi betulnya misi seniman kakak. Itu yang enak tuh ya jalan. Jadi kita pergi sendiri. Dana kita sendiri kan di kampung mau butuh dana berapa? Oh ya kalau sudah di kampung apalagi di Adonara kan kakak punya tempat daerah asal juga. Setelah dapat data semua pulang ke kakak ke Kupang. Iya. Itu tahun berapa kakak pulang itu? Setelah Masih 2020 itu. tulis lagi Kupang mulai susun semua. Masih susun. Oke, ini kakak, ini nih saya lihat ini cover ya kakak. Saya ini penasaran siapa yang gambar ini kan? Saya juga tidak tahu siapa yang gambar. Biasanya kita serahkan ke naskah ke penerbit. Nanti mereka yang cari orangnya. Mereka Ilustratornya. Iya. Ini penata isi gambar desain sampul ini, Alim Baktiar. Oh, Nah, ada. orang Jawa kayaknya. Iya. Bagus sih gambarnya, dilukis langsung di kanvas di kayaknya. Wow, keren. Kakak jual dengan berapa nih kalau ini? 150. Bisa dibeli di mana? Biasanya saya sendiri. Ya, tapi hubungi kakak di mana? Facebook apa? Di Facebook Ambuga Lamaburan, Saya tulis di layar. Instagram, tapi kami juga ada toko buku online. Namanya Koda Bookstore. Koda Bookstore. Koda Bookstore. Jadi biasa dijual di situ. Nah di Tokopedia juga dijual. Tokopedia juga oke. Iya. Malah harganya kayaknya lebih tinggi. Ada itu yang sampai 400-an lebih dijual. Standarnya kakak jual berapa ini? 150. 150. Kakak saya mau tanya, setelah kakak dapat data wawancara tadi dari si ibu-ibu, bapak-bapak, siapa itu, kan mereka cerita tokoh yang mengalami pembunuhan itu kematian itu. Kakak bisa terjemahkan dia menjadi atau tetap tokohnya sama, namanya sama kakak di dalam sini. Betul. Jadi kalau misalnya nama-nama tokoh itu kan masih terlalu sensitif begitu. Mereka juga punya keturunan begitu. Jadi waktu itu disarankan supaya pakai nama inisial saja. Inisial, ya. Hanya memang karya sastra itu kan gabungan antara imajinasi dengan fakta begitu. Siap. Secara teorinya begitu. Jadi dia tidak murni sebagai fakta begitu. Apa yang saya wawancara saya tulis seluruhnya. Tidak juga kalau begitu kan buku sejarah begitu. Sejarah betul. Tapi dia pasti selalu saja ada gabungan dengan imajinasi kita. Ada beberapa adegan yang kita tambahkan begitu. Hanya untuk tujuan dari penulisan aku ini menjadi tercapai. Ini kakak bisa
Berapa ini narasumber waktu itu kak? Kira-kira? Hampir 10 ya. Iya, bisa. Dan kakak satukan ceritanya atau memang per babnya beda-beda sesuai? Satukan ya? Jadi tentunya temanya sama nih. Iya, temanya sama. Juga kan ceritanya pasti tidak beda jauh. Iya. Jadi saya membutuhkan cerita-cerita itu untuk memastikan, adegan ini kalau kita tambahkan ini pas atau tidak. Karena ini kan menjadi memori banyak orang ini. Oke. Kalau misalnya kita menulis buku sejarah itu kan orang pasti mengingat itu. Orang mengingat itu. Jangan sampai walaupun dia imajinatif ya. Iya. Tapi jangan sampai orang merasa bahwa ini keliru, dia ini tidak cocok ini. Ya, mungkin tidak seluruh bagian itu sesuai dengan yang mereka pikirkan. Ya, tapi paling tidak kita harus cross check begitu. Cross check lagi. Ya. Novel setebal ini, bagaimana kakak bisa hafal plot ceritanya, alurnya sampai habis tuh? Ingat nama tokoh, nanti saya taruh dia di halaman berikut sini. Tapi itu kan kembali lagi kalau bilang sama kayak pemusik. Tapi kan harus ada trik kayak itu, maksudnya. Iya. Bagaimana kak? Sederhananya bagaimana? Kita biasanya membuat kerangka begitu. Kerangka itu cerita begitu. Dibuat di sticky notes begitu kecil-kecil atau bagaimana? Ditulis di dalam buku. Oke. Ditulis buku, jadi adegan ini ke ini. Nanti apa saja yang dialogkan gitu. Nanti pokoknya dibuat sepanjang mungkin kerangkanya. Oke. Setelah itu kan kita ketik. Saya ketik dulu waktu itu. Hampir ketik baru nanti saya juga turun lagi. Data-data ini yang saya butuhkan. Oke. Saya turun lagi untuk ini. Turun lagi, bukan berarti fix yang pertama, memang harus lanjut lagi. Iya. Kalau kurang di mana jalan lagi. Oke. Iya. Wah. Jadi tidak sekali jadi begitu. Tidak sekali jadi. Kakak trik jadi penulis apa? Banyak membaca pasti. Iya, banyak membaca dan panggilan otomatis. Panggilan hidup. Tapi semua orang bisa jadi penulis kok, kakak. Saya pikir kalau semua orang jadi penulis juga tidak bagus. Oke. Iya, karena harus ada orang yang jadi pemusik, harus ada orang yang jadi pemain bola, harus ada orang yang keahliannya untuk apalah selain menulis. Tapi memungkinkan tidak semua orang bisa jadi penulis? Kayaknya tidak ya. Kayaknya agak susah juga sih. Agak susah. Ini fakta menyedihkan. Karena semua orang itu kan lahir dengan potensi masing-masing. Tadi kakak bilang apa? Kecenderungan energi masing-masing. Iya. Jadi tugas kita hanya memaksimalkan itu. Karena setiap potensi yang tidak dikembangkan dia hilang. Dia akan harus kembangkan terus kakak. Iya. Misalnya kalau dulu saya bermain volley, saya pikir saya akan jadi pemain volley. Iya betul. Karena tidak dikembangkan, saya tidak tahu lagi bermain volley bagaimana. Apakah itu bagian dari seleksi kakak, seleksi hidup? Iya sih. Atau eliminasi? Ini saya bukan saya. Ini saya ini nih. Kan efek dari eliminasi kakak. Kalau suruh kakak jadi pelukis juga kayaknya kakak tidak mau deh. Sebenarnya kalau misalnya kita pikirkan baik-baik, bakat itu yang memilih kita. Kalau di film itu bilang si naskah yang memilih karakternya. Kayaknya seperti itu. Mau orang ratusan casting tidak kau ini. Jadi saya setelah saya pikir-pikir mungkin seperti itu yang terjadi. Mungkin. Iya. Karena saya juga berpikir di situ kayaknya. Iya. Kenapa kita rasa sekali di sini? Sedangkan orang tidak gitu. Jadi ada satu proses yang agak aneh di dalamnya, yang tiba-tiba saya menulis begitu. Dari SD SMP saya tidak ada pikiran. Tidak ada pikiran. Malah saya berpikir saya akan menjadi ini, saya akan menjadi itu. Tapi pada akhirnya kok tiba-tiba saya jadi begini. Itu kakak, ketika kakak sudah diputuskan untuk jadi penulis, apakah ini akan jadi keseriusan sampai hari tua kakak? Biasanya begitu sih. Ya mudah-mudahan seperti itu. Iya, karena saya lihat banyak pelukis yang memang pelukis sampai tua dia. Iya. Pemusik sampai tua. Iya. Di tengah jalan diterima kayak, kayaknya saya stop melukis, saya cari kerja di mana gitu. Nah, kakak, sabar saya tanya, itu kakak dapat titik memutuskan itu tuh di umur berapa kakak? Kan, ya kan awalnya basket, main volley gini-gini, sampai sudah menulis nih. Itu umur berapa? Kan pasti ada satu titik cerah itu. Sekitar 20-an ya, 20-an.
akhir-akhir inilah masa kuliah. Masuk kuliah. Karena setelah itu kan setelah menerbitkan satu novel pertama itu dengan ya ala kadarnya lah, kualitasnya juga ya apa adanya begitu. Setelah itu menuliskan lagi satu karya, dan menurut saya itu membuat saya terlalu bahagia. Kita terlalu bahagia setelah menghasilkan karya itu. Mau uang datang atau tidak? Iya. Pas, bahagia. Iya. Saya ngerti. Rasa itu saya ngerti, Kakak. Iya. Tapi gini, Kakak, yang saya mau tanya. Pasti ada di titik yang terombang-ambing, kayak memang sudah memutuskan untuk jadi penulis. Iya. Tapi di satu sisi kayak, kalau saya jadi penulis, apakah saya bisa hidup tidak? Iya, Kayaknya saya harus cari kerja deh nih. Iya. Di sini aturan begini. Ada tuh, harus setiap orang pasti ada tuh. Iya, pasti ada. Nah, itu Kakak menang di umur berapa, Kakak? Rasa ada titik menangnya setelah itu? Setelah kuliah. Oh, tetap setelah kuliah juga? Ya, setelah kuliah. Jadi waktu itu kan saya sempat kerja jadi wartawan. Wartawan ada satu media pendidikan. Saya ditempatkan di Ende. Dan waktu itu kan susah sekali tuh. Susah. Jadi saya harus ke lapangan lah kayak. Harus menulis. Baru kan kalau kita menulis kan orang bilang itu tidak menjanjikan, tidak ada uang di dalamnya toh. Itu yang pertama. Orang-orang iri hati ya, tidak. Lanjut. Jadi tantangannya itu di situ. Kemudian di pekerjaan pun agak susah. Jadi waktu saya pikir lebih bagus saya jadi PNS saja lah biar lebih terjamin begitu. Jadi sama. tapi akhirnya ya pulang kampung, kemudian menganggur, ke Kupang lagi. Saya sebenarnya waktu itu mau ke Papua. Karena apa sampai memutuskan untuk ke Papua itu? Karena katanya sana uang lebih banyak. Uang lebih banyak untuk apa? Menulis, Kakak? Tidak, jadi guru. Ya memang begitu nah. Maksudnya titik terombang-ambing itu, Kakak. Maksudnya. Makanya akhirnya Kakak menang. Sudah saya jadi penulis. Itu. Sempat mau ke Papua? Iya, sempat mau ke Papua. Hanya datang di Kupang waktu itu kebetulan ada pekerjaan. Jadi, pekerjaan yang berkaitan dengan apa, Kakak? Menulis juga. Jadi wartawan waktu itu di Kupang kalau tidak salah. Nah, Kakak, saya mau tanya. Kakak percaya tidak? Semesta itu akan bawa orang sesuai dengan energinya. Iya sih, karena Eko. Karena memang kalau kita mau bicara energi begitu ya, kita omong sedikit ya. Yang berkaitan dengan kesenian, Kakak. Iya. Berkaitan dengan orang yang keras kepala, saya mau buat ini. Alam semesta akan dukung dia tidak? Iya. Tergantung energi apa yang dia bawa begitu toh. Misalnya kalau energi itu dia pancarkan terus begitu, maka nanti energi itu juga akan menarik hal-hal yang mirip dengan itu. Kakak tahu, berarti Kakak tahu yang the law of attraction itu, hukum daya tarik pikiran. Iya. Terus, Kakak. Ini saya pakai itu, Kakak. Iya. Saya pikir saya mau jadi ini. Betul. Tak kenapa tak? Betul. Ya. Sampai, Kakak. Iya. Ini Kakak sampai ke proses penulisan itu kan gila, Kakak gitu. Jadi itu yang sayangnya kebanyakan orang tidak memahami itu ya. Tidak memahami, tidak percaya bahkan. Tidak percaya. Iya. Tidak, Kak, kita luruskan sama-sama dulu nih. Iya. Tapi Kakak pernah tahu yang hukum daya tarik pikiran kan? Nah, daya tarik menarik. Jadi, Kakak kan minta maaf, tapi di Alkitab kan mintalah maka akan diberikan. Iya. Cari, temukan, ketuk dibukakan. Iya. Dan kalau misalnya di Alkitab yang paling cocok itu ketika Yesus bicara soal apa di khotbah di atas bukit, kalau tidak salah khotbah di atas bukit, dia bilang bukan kayaknya. Dia bilang sampai minta nama apapun dalam namaku dan bersyukurlah, atau bagaimana yang seolah-olah kau sudah menerimanya. Iya. Dan saya akan memberinya. Mintalah dan yakin bahwa kamu sudah mendapatkannya. Iya. Saya tahu itu, Kakak. Jadi iya. Saya pelaku ya. Jadi di dalam hukum itu kan yang lebih penting itu perasaan memiliki itu ya. Manifestasi dengan rasa memiliki kayak sudah nih. Entah kenapa dia tarik. Percaya tidak percaya, Kakak? Iya. Percaya tidak percaya? Kalau saya percaya itu. Karena masalahnya kita percaya atau tidak percaya, hukum itu tak berlaku. Dia hukum alam semesta. Istilahnya gravitasi. Nah, ada satu hukum yang itu, hukum tarik menarik. Kalau dia pikirkan hidupnya depresi terus, ya memang depresi nanti dia. Oke. Saya pakai itu, Kakak. Pikiran itu kan dia vibrasi, dia istilahnya getaran tadi energi. Jadi dia akan menarik hal-hal yang sama frekuensinya dengan dia. Kakak, apakah ini ilmu ini sering dipakai lebih ke seniman yang pakai atau orang biasa? Karena orang biasa tidak, Kak.
Iya. Soalnya saya lihat banyak orang yang di profesi kayak. Tapi yang bisa dapat ini biasanya seniman kata. Iya. Dia capai semua apa yang dia minta itu. Atau mungkin dia punya imajinasi terlalu tinggi itu bagaimana kan? Kurang tahu, hanya mungkin karena orang salah memahami cara kerja pikiran itu. Cara kerja pikiran. Iya, cara kerja pikiran. Jadi pikiran itu kan dia akan menarik hal-hal yang serupa begitu. Kakak juga penganut. Jadi misalnya kalau kita memikirkan sesuatu terus menerus, bahkan menggunakan perasaan kita, maka dia akan suatu saat akan jadi. Kakak, kalau saya salah kakak kasih tahu. Kakak kan sebelum muncul ini kan sudah ada di otak duluan ini. Iya. Kakak sudah masih manifestasikan, jadi sebelum diterbitkan tuh kakak. Iya. Tiba-tiba sekarang saja sudah ada. Iya. Berarti memang kakak pikirkan dulu, jalani, ketik semua akan muncul ini. Iya. Ini kan manifestasi. Iya betul. Iya. Bahkan misalnya dia kan cetak pertama itu dari tidak tahu di penerbit indie itu, tapi di penerbit JBS mereka kan buat kategori ini bestseller begitu toh. Iya, penjualan terbanyak. Jadi saya tulis ini. Ini jauh sebelumnya, jauh sebelum ini. Jadi saya tulis di papan itu ini novelnya akan jadi bestseller begitu. Nanti saya cerita jadi tiba-tiba saja kok ini masuk di dalam daftar. Mungkin tidak terlalu besar-besaran ya. Iya, tidak masalah. Tapi kok akhirnya kita tulis itu terjadi begitu. Terjadi. Kakak, saya cerita sedikit saya punya. Iya. 2017 mungkin. Jadi tidak, kayaknya mungkin dari SD saya. Kan saya suka nonton film. Iya. Nonton film terus setelah nonton film kungfu habis kita di pergaulan untuk kungfu kita. Iya. SMP tetap kungfu terus tidak cita-cita jadi aktor juga, tidak. Nah, ketika di kos tuh kalau saya pakai baju selalu saya itu Jet Li saya. Tapi kan tidak jadi aktor kan. Akhirnya suatu saat saya baca itu ilmu dengan saya hubung ke Alkitab semua. Saya tulislah di buku. Dia ada di buku yang ini. Saya tidak mau kasih tahu Anda. Jadi saya tulis, saya berani. Saya tulis saya mau minta apa saya dalam hidup. Nah, satu ini bagian tuh aktor film. Iya. Kakak, aktor film ini kita mau casting di mana? Iya, betul. NTT ini. Mau di Jakarta. Tapi sudah saya bilang Tuhan begini, mau kasih siap, mau tidak kasih ya tidak apa-apa. Intinya saya senang kalau jadi aktor film. Kakak, entah kenapa semesta apa kakak? Iya. Sekarang saya dong kakak sudah. Iya. Kakak pernah tulis itu yang bestseller itu ya? Iya. Kakak yakin nah. Masalahnya di keyakinan tadi. Iya, keyakinan betul. Jadi masalahnya soal keyakinan. Keyakinan adalah apapun yang benar. Menurut kita. Oke. Jadi misalnya apapun yang kita yakini dan itu kebanyakan benar. Dia bisa menjadi realitas. Intinya jangan terlalu yang masuk akal lah. Oh, saya mimpi saya ke Pluto. Kan tidak mungkin juga kan? Ini kan yang masuk akal lah. Mungkin suatu saat saya akan ke Jepang gitu kan. Wih, ternyata kakak pakai itu. Termasuk dalam semua kreativitas menulis buku kan itu kakak jadi. Iya. Memang ada juga yang begitu dan kakak sebentar minum ya? Iya. Dan misalnya di kehidupan lain pun kalau saya baru dengar satu guru orang India itu dia bilang manusia ini sebenarnya 50%. Guru yang India Sadguru bukan? Sadguru ya. Oke. Dia video terakhir bukan terakhir juga. Dia kan bilang manusia ini sebagian besar 50% dari keinginannya itu sudah tercapai. Oke. Nah 50% lagi kan? Hanya mereka lebih fokus kepada 50 yang belum tercapai. Oke. Jadi orang itu fokus kepada hal-hal yang belum dia miliki. Padahal sebagian besar keinginannya itu sudah tercapai sebenarnya. Seharusnya. Iya, dan dia tidak menikmati itu. Saya percaya itu. Dia akhirnya membuat sesuatu yang ini saya belum dapat, ini saya belum dapat. Terus yang kamu dapat selama ini kamu tidak pernah pikirkan itu. Contoh dekat ini kakak betul kakak ngomong. Ini contoh dekat. Wih, saya mau jadi musisi besar gitu. Kau belum menjadi musisi kalau kau belum manggung di Weekend Open Air contohnya. Tapi dia tidak lihat kalau karyanya memang sudah ada. Iya. Berarti kan musisi, minta dulu kan jadi musisi gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya itu kita tarik lagi kepada hukum tarik menarik. Iya. Jadi hukum ini kan dia bekerja
karena kita sudah merasa memiliki begitu. Betul. Bagaimana kita mengukur itu bahwa kita sudah memiliki dengan rasa syukur begitu. Rasa syukur, betul. Oh, saya bersyukur sudah punya ini. Saya sudah punya karya ini. Saya bersyukur sudah Nah, ketika kita bersyukur, maka dia akan menambahkan. Oh, berarti orang ini dia akan menarik energi yang karena ketika kita bersyukur, orang bersyukur itu karena dia sudah mendapatkan sesuatu. Kakak, jangan sampai itu yang kepada yang mempunyai akan diberi kelimpahan, tetapi yang tidak mempunyai semuanya akan diambil daripadanya. Yang di Alkitab. Berkaitan dengan talenta itu. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Jadi maksudnya intinya bersyukur, Kakak. Sekecil apapun kita bersyukur karena secara teorinya begitu ya. Hukum ini kan dia membaca, oh dia ini kalau dia bersyukur berarti kita harus kirimkan hal yang dia syukuri itu. Jadi kita bersyukur kepada hal kecil, nanti dia akan mengirimkan hal yang lebih besar, yang sesuai, yang semirip lah dengan apa yang kita syukuri itu. Baterai 10. Baterai masih bisa rekam, Pak? Intinya cara kerjanya semesta itu kan mau tidak mau, terima atau tidak terima, memang begitu cara kerjanya. Iya. Saya sering nonton, saya bilang, sabar nih, ilmu nih hanya teori semata tuh. Tapi kalau kita lihat gravitasi ada kok. Harus dari kecil aja. Memang dia kayak magnet kayak. Dan di hampir semua agama membicarakan itu. Saya tidak tahu yang kalau Islam mungkin yang mungkin juga. Saya pernah dengar bilang, tidak tahu ya kawan Islam ya, tapi Allah tidak akan mengubah nasib umatnya kalau umatnya tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Mungkin kalau kau berpikir yang miskin ya tetap miskin. Mungkin ya. Kalau di Kristen memang saya terus baca. Katolik, Kristen, Protestan, istilah. Sayangnya memang orang dasar dari semuanya itu kan soal pikiran. Kita ini kan lahir langsung gunakan pikiran. Kita tidak pernah belajar bagaimana pikiran ini bagaimana dia gunakan. Sama misalnya kalau kita beli motor, paling tidak kita harus belajar dulu naiknya bagaimana. Betul. Ya, gigi pertama kalau motor gigi gitu. Nah, pikiran tidak. Orang langsung gunakan. Jadi repot sekali misalnya. Seharusnya pikiran itu digunakan untuk membantu kita. Tetapi karena orang tidak belajar bagaimana cara menggunakannya, maka dia gunakan untuk depresi, stres, hal-hal yang sebenarnya tidak membantu. Banyak di luar sana nih. Jadi saya pikir poin pentingnya ke bagaimana kita menggunakan pikiran kita. Kakak, ini oke lah, ini nanti ini itu mungkin bisa cari sendiri di internet. Iya, di internet, Bang. Kakak, harapan apa yang paling kakak mau untuk kita NTT dulu? Jadi dari segi seniman, terutama dari menulis. Menulis. Kalau di sisi pendidikan misalnya, sisi pendidikan kita ini kan sebenarnya tidak pernah belajar apapun mengenai diri kita. Tidak hanya di NTT tapi mungkin seluruh Indonesia. Pendidikan tidak pernah mengarahkan kita untuk belajar apapun mengenai diri kita. Kita belajar justru hal-hal di luar dari diri kita. Maksudnya begini. Kita belajar bagaimana membuat mobil itu bagaimana gitu. Kita tidak pernah belajar dengan kemampuan apa mobil itu diciptakan. Ke belakangnya lagi maksudnya. Maksudnya kalau mobil itu kan diciptakan manusia menggunakan imajinasi dan pikirannya. Nah, kita belajar mobilnya, kita tidak belajar imajinasi dengan pikiran. Jadi kita belajar hal-hal yang di permukaan, tapi kita tidak pernah belajar hal-hal yang dasar, dengan itu menciptakan semua hal. Tapi bukannya itu yang dilakukan oleh pengajar? Orang suka gambar, wah kau coret-coret buku. Nah itu juga repot. Repot juga kakak itu. Nah, jadi kita tidak pernah belajar bagaimana menggunakan pikiran dan imajinasi kita. Saya pikir imajinasi itu kan seharusnya diajarkan di semua sekolah, di semua universitas, karena imajinasi itu kan dasar dari seluruh kreativitas. Berarti memang harus ke intinya pendidikan, kakak harapannya ke situ dulu, pendidikan dulu kan? Pendidikan harusnya mempelajari lebih banyak ke diri kita. Diri kita dulu. Jadi kemampuan apa saja, misalnya kayak pikiran, intuisi, kemudian hal-hal yang seharusnya per masing-masing siswa kakak maunya. Iya sih, seharusnya ada. Tapi apakah ada guru yang mau melakukan itu, kakak? Nah, itu juga persoalan kita. Yang penting saya buat laporan selesai. Iya. Iya, takutnya gitu, kakak. Memang saya tahu kakak punya keresahan itu hanya. Iya. Memang persoalan kita juga di situ, karena
soal kualitas pengajar kita Pengajar juga perlu dipertimbangkan baik. Satu lagi itu soal kesejahteraan mereka. Oke, satu itu. Kesejahteraan juga kan harus diperhatikan. Iya sih, kalau misalnya intinya kalau mereka sudah sejahtera saja guru. Misalnya begini ya. Bagaimana mungkin saya percayakan, saya sekolahkan anak saya, saya kasih dia sekolah dan diajar oleh guru yang gajinya tidak mampu mungkin membeli buku setelah dia konsumsi, dia pakai untuk kebutuhan lain. Nah ini kan repot tidak? Kakak saya guru, saya tahu itu. Iya. Ya memang kesejahteraan guru itu yang terus dengan dia punya mood untuk mengajar lagi. Iya. Tapi kalau karena itu ya. Tapi kritik habis nih takutnya. Iya sih. Maksudnya memang harus begitu. Harus gitu. Kalau untuk mimpi ke NTT nanti, berarti memang harus ke pendidikannya. Iya. Nah masalahnya kita orang mental ya, mental koruptornya itu terlalu besar. Jadi saya mau buat ini saya harus dapat. Pejabat yang ini juga saya harus dapat. Tapi sebenarnya apa ya? Soal keberlimpahan itu kan buktinya dari memberi bukan mengambil begitu toh? Ya memberi macam-macam memberi kan otomatis ya jangan mengambil banyak kan ya. Jadi masalahnya mental kita masih terlalu miskin. Begini kakak, bukan oknum ya mungkin ya. Kayak mereka kelihatannya tidak punya hati untuk membangun warganya sendiri, masyarakatnya sendiri. Iya sih. Yang penting saya kaya ini. Iya. Mau belajar bagus atau tidak itu urusan kamu. Kakak, saya kalau lihat kamu saya sendiri. Iya. Kasihan dia. Nah kakak punya pesan apa untuk orang yang supaya mengembangkan bakatnya terus? Iya. Kalau untuk bakat memang percaya proses gitu. Iya. Karena bakat itu kan dia seperti tadi. Kita sebenarnya tidak memilih bakat sesuatu itu yang datang dengan kalau kita tidak melakukan itu kita selalu merasa bahwa kita ini ada yang kosong di dalam. Ada yang kosong. Jadi sebaiknya itu dikembangkan terus. Kakak itu yang perumpamaan tentang talenta itu. Iya. Jadi kan yang pertama itu misalnya kan ceritanya kan Tuhan ini pergi ke sana dia kasih 125. Tidak salah ya? Gitu. Ya. Nah. Jadi yang 5 itu kan kembangkan sampai 10, 2 sampai 4. Lah. Satu ini kan dia pergi ke belakang kubur, dia tanam begitu toh, dia kubur. Yang terakhir kan yang satu itu kan diambil. Makanya kalau tidak kembangkan ya sudah saya ambil. Semua diambil semua. Tapi yang mempunyai diberi. Iya. Mungkin itu bersyukur nanti kita. Iya. Oke, sama lagi ibu yang tadi. Jadi apapun bakatnya yang menurut kita itu menjadi bakat kita sebaiknya dikembangkan apapun kondisinya, situasinya. Untuk kakak yakin ini ke depan ini bagaimana progresnya seniman NTT? Kalau saya memang mau kejar di dunia musik. Iya. Tapi kalau kakak punya bagaimana ini? Kalau betul-betul ada sastrawan, penulis yang gila ke depan nanti? Itu kalau sekarang menurut kakak punya, kan kakak boleh ngajar. Tapi kakak lihat kan ini bibit nih, kan ini bibit. Banyak. Oh banyak. Di sekolah misalnya kalau saya baru temukan misalnya di satu sekolah yang saya kasih pelatihan ini, kita itu tidak sampai berpikir bahwa ternyata mereka bisa menghasilkan menulis berpikir seperti ini. Jadi kualitas potensi mereka itu sangat besar. Semoga mereka tetap kembangkan kakaknya. Takut di tengah jalan kayaknya saya pilih PNS nih. Jadi takutnya itu. Iya. Sebenarnya PNS pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tetap lakukan itu. Iya, ada PNS yang seniman juga. Iya, jangan tersinggung oleh PNS. jadi kalau misalnya kita lihat persiswa, potensi mereka menurut saya sangat besar. Sangat besar. Nah, tinggal diarahkan bagaimana itu. Kakak ini kan kakak lihat dari kakak punya bidang. Ada tidak pelukis, pemusik di kakak punya kelas? Pasti ada. Ada. Malah yang menulis ini dia juga pelukis. Iya. Multi talent. Sama kayak Om juga, tuh pelukis lagi, bintang film lagi, gitaris lagi, pemusik lagi. Puji Tuhan yang kasih. Iya.
Iya, memang potensi. Potensi. Tapi kalau tidak ada orang yang bisa arahkan mereka, mereka hilang tengah jalan. Iya. Takutnya. Masalahnya itu soal adaptasi. Seleksi alam betul. Dari 10 orang tuh lolos 2 orang saja takutnya. Iya. Saya takutnya di situ, Kakak. Iya, jadi orang yang kreatif itu biasanya tidak suka dengan adaptasi. Ya biasanya, Iya. secara naturalnya dia. Iya. Gitu. Karena tidak suka aturan kayak gitu. Karena adaptasi itu dia bisa mematikan kreativitas. Betul. Jadi misalnya kalau di sekolahnya harus nilai pelajaranmu harus bagus-bagus semua. Itu kan berusaha mengadaptasikan dia. Ya. Supaya nilainya bagus sekolah. Padahal mungkin kecenderungan bakatnya itu hal lain. Saya sudah sadar lah. Iya. Tapi mau lawan susah kan? Iya. Bagaimana caranya? Apakah pakai kakak punya cara yang mengajukan proposal terus mengajar supaya kakak memang fokuskan kepada para penulis, atau mau jadi guru biasa agak susah? Soalnya guru biasa juga ikut aturan. Iya. Kau guru. Iya. Kalau kakak kan guru tuh kan? Iya, kalau saya kan pernah menjadi guru. Ya itu tantangan waktu itu bagaimana kakak? Iya, Kan jadi- banyak orang yang bakat nih penyanyi. Saya selalu malas ke sekolah. Jadi dalam satu minggu itu biasanya ada satu hari yang saya tidak pergi. Bahkan siswa juga sudah menghafal itu. Oke. Bahkan siswa sampai menghafal. Pernah satu kali. Karena Kak Robi sibuk, saudara-saudari. Terus kakak. Biasa kita terlalu lama. Tidak. Tidak apa-apa. Tidak. Oke. Ini sedikit lagi kita tutup supaya ke mimpi tadi kakak. Bukan mimpi apa namanya, untuk NTT tadi. Oke. Terus bagaimana kakak? Jadi satu hari ini saya mengajar, mereka sebentar presentasi, pas bel berbunyi pelajaran selesai. Waktu itu hari Sabtu, jadi saya bilang hari Senin baru kita lanjut. Mereka jawab apa Om Yan? Pak, biasa hari Senin tidak masuk itu. Karena saya bekerja di luar sana. Jadi kalau saya memang senang mengajar, tapi kalau yang saya ajar itu untuk khusus menulis. Khusus saja, betul. Khusus menulis. Lebih ke Jangan ada ahli di bidang itu. jangan ke hal yang lain, Betul, nanti Kak. saya jadi malas Habis nanti. habis ini saya ajar ini kayak. Padahal saya ini paling senang ajar di sini nih, masalah di situ. Tapi akhirnya kakak punya pergerakan saya suka. Kakak memang betul-betul pakai proposal fokus kepada Iya. satu inti keahlian. Iya. Tapi itu kakak lihat peluru timur bajingan kan ya? Iya. Peluru timur ya. Potensinya besar. Saya sampai tidak berpikir bahwa mereka bisa menulis karya absurd begitu ya. Absurd. Jadi apa istilahnya absurd atau semi fiksi ilmiah begitu Iya. ya. Fiksi ilmiah ya. Fiksi ilmiah. Fiksi ilmiah. Mereka itu bisa menulis sampai ini yang baru kelas 1 SMA. Oke. Menulis dunia paralel. Maksudnya dunia paralel, jadi hidup itu ternyata ada banyak apa ya? Wah, Banyak bacaannya gila itu. realitasnya di dalam. Dunia kuantum gitu. Iya, nonton film banyak tuh kayaknya. Iya. Jadi, wih, ini dulu kita tidak pernah berpikir sampai ke Kakak itu siswa nomor siapa? Yang kakak lihat? banyak lah. Ada di siswa SMA 7. Yang paralel itu, yang Dunia paralel, kemudian ada lagi yang mereka menulis tapi masih agak sama dengan dunia paralel itu di mimpi. Mereka menuliskan kayak mimpi gitu. Jadi bagus, mereka punya potensi. Iya. Kalau itu diarahkan. Jadi Semoga kakak, soalnya aduh. jadi program-program yang kami ini kan kita kasih pelatihan selama 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan, tidak cepat-cepat tapi 3 bulan. Akhir dari pelatihan itu kan mereka juga harus belajar mengedit karya mereka, membangun ceritanya, mengedit. Jadi akhir dari pelatihan itu mereka akan menerbitkan buku antologi cerpen. Antologi cerpen. Hanya kita harus ajarkan betul-betul supaya karya yang muncul itu tidak ada persoalan lagi bagaimana penulisan kalimat, bagaimana Oke, kakak. hal-hal itu seharusnya sudah selesai. Kakak. Ini kakak di bawah lembaganya kakak atau memang kakak sendiri yang gerakan ini? Gerakan mengajar ini. Kita punya sebenarnya toko buku, Koda itu Koda. Nah di dalam Koda itu kan ada, kita bentuk satu divisi lah begitu Oke. untuk memberikan pelatihan. Dan fokusnya hanya untuk menulis. Sekarang mungkin basic kita juga Basic basic kita jadi Kakak, menurut kakak, apa? Kakak pikir apa menurut kakak? tidak. Menurut kakak ini penulis dari ini, kita bukan omong masalah belah Indonesia jadi dua, tidak. Dari Indonesia Timur bagaimana potensi, apakah bisa menyaingi yang di barat sana? Sangat bisa lah kayaknya. Sangat bisa, saya yakin. Bisa. Kenapa kakak jawab ragu? Kalau saya melihat begini ya,
dikotomi antara timur barat itu kan sebenarnya Oh, ini satu pembahasan lagi nih. iya sih. Katanya itu kan bagian dari selama ini yang atau apa nih kakak maksud? Kalau saya lebih melihat sebenarnya kita sama sih manusia, sama-sama manusia. Dan entah di timur itu lebih maju atau di barat lebih maju, mungkin tergantung orang-orang yang di situ. Yang paling penting itu wadahnya disiapkan, lingkungannya disiapkan. Nah, kita di NTT ini kan masih agak aneh dengan apa dunia tulis menulis karena orang akan tidak menghargai itu. Tidak menghargai seorang penulis atau apa nih? Atau proses Ya mungkin orang tidak menghargai dunia kita. dunia itu? Oke. Karena misalnya seorang penulis itu kan butuh suasana yang hening begitu. Iya betul. Suasana itu jarang kita temukan di sini. Remix, musik remix. Jadi memang kendalanya di situ. Kalau di negara lain kan orang sangat menghargai privasi. Apalagi seniman di luar sana. Iya. Kakak punya pesan terakhir apa nih untuk kita NTT aja lah, kecil aja. Jadi usaha kamu semua jago di luar sana, sudah lah. Iya. Sih. Kalau Untuk kakak punya pesan pembakar semangat apa? Kalau pesan mungkin tidak ada, hanya untuk setiap bakat itu memang sebaiknya kita kembangkan saja, apapun bakatnya. Jadi entah itu, nah bakat ini kan tidak harus menulis, tidak harus bermusik. Bakat kan mau menjual, bakat Oke, semua bakat memelihara ternak, bakat kecenderungan energi tadi kakak ya. Nah itu seharusnya Dikembangkan, dicari terus Iya. sampai dapat titik yang memutuskan bahwa saya mau berprofesi sebagai ini. Oke, kira-kira begitu Kak Robi. Oke. Ya. Ulang lagi kakak mau hubungi langsung Kak Robi atau bagaimana nih? Boleh. Lewat Facebook, Lewat Facebook juga boleh. nah saya tulis di bawah. Ya. Koda Buku Store. Koda Bookstore boleh. Akan ada nomor WA juga Iya. dengan Tokopedia. Di situ juga ada. Tokopedia. Ya. Siap. Atau ke penerbit JBS. JBS itu jual buku sastra Judul buku sastra. di Malang. Hah? Di Malang. Oh, Di Yogyakarta, di Jogja. aku sudah pindah di Malang ini. Jadi JBS itu di Jogja. Penerbitnya bagus, tempatnya bagus. JBS itu kan di pinggir sawah. Saya pernah nonton beberapa video itu bagus. JBS. Bisa hubungi ke situ JBS. Kakak, dari 4 buku tadi ya? 4 buku. Yang tidak bisa begitu tanya. Pokoknya anak tersayang dari 4 itu apa? Itu sudah masalahnya. Tidak bisa, semua karya kan Karena- anak kesayangan. Karena ini kan didukung dengan proses sebelumnya. Betul. Tidak bisa dibilang ini yang paling apa gitu Iya ya. sih. Tapi ini memang bagus kakek kalau menurut kakak punya Iya. saran kan sekali untuk orang bisa supaya apa tadi meluruskan persepsi orang tadi tentang ketakutan bilang ya pikir itu gini Iya. ya kan kakak sudah bisa bantu. Jadi di sini kan kita menulis dari tema lokalnya begitu. Oke. Dalam bentuk novel, mungkin buku-buku fiksi, buku-buku ilmiah sudah banyak yang menulisnya tentang itu. Tapi saya menulisnya dalam bentuk novel dan banyak hal yang sebenarnya kita harus pikirkan kembali. Ya. Pola cara pandang kita terhadap sesuatu yang didoktrin selama ini. Kakak bisa luruskan lewat inilah istilahnya. Betul. Memang istilahnya agak bagaimana? Kalau saya mau meluruskan juga. Tidak juga. Ya, karena di situ membelanya. di situ tokoh baik dan buruk saya sama saya yang menciptakan gitu. Orang pengarang yang menciptakan. Semuanya kembali ke pembaca. Untuk podcast kali ini kalau ada berbagai materi tadi yang teman-teman tertarik untuk undang Kak Robi lagi, silakan komen. Terima kasih Kak Robi untuk ilmunya. Ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa follow Kak Robi media sosialnya. Thank you.